Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang saya kasihi, terlebih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Akan tetapi marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha pemurah, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anab, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, yang mereka diam-diam. Sampai Engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimban air, menurut suara orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita akan sangat bersuka cita, kita akan bergembira, kita akan happy. Perasaan kita akan terasa lega ketika setiap persoalan dapat kita selesaikan. Ketika kita merasakan pertolongan Tuhan atas segala pergumulan yang kita alami. Bahkan kita akan sangat-sangat bersuka cita. Kalau mungkin selama ini ada banyak penyakit, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, penyakit itu disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak cara orang menunjukkan rasa syukurnya ketika dia terlepas dari setiap pergumulan yang dihadapi. Ada orang
yang semakin rajin berdoa. Ada orang yang bernyanyi mempermuliakan nama Tuhan. Ada juga orang oleh karena rasa syukurnya memberikan bantuan kepada anak-anak panti. Dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Deborah yang notabene-nya dia seorang hakim di tengah-tengah bangsa Israel mendapatkan pertolongan Tuhan. Pada saat itu orang Israel sedang ditindas oleh orang Kanaan, raja-raja Kanaan. Mereka ditindas lumayan cukup lama. Penindasan itu terjadi dikarenakan ketidaktaatan orang Israel kepada Allah. Nah, namun ketika bangsa itu bertobat, ketika bangsa itu kembali ke jalan yang benar, maka Allah memilih menetapkan seorang nabiah perempuan yang menjadi hakim di tengah-tengah orang Israel, itu Deborah. Dia dipanggil oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melepaskan orang Israel dari tekanan yang diberikan atau dari penderitaan yang diberikan oleh Raja Kanaan. Maka bersama dengan Barak ini fungsinya merupakan panglima perang di tengah-tengah orang Israel dari suku Lewi. Mereka maju berperang melawan orang Kanaan. Nah, dalam segala hal sesungguhnya raja-raja Kanaan itu memiliki perlengkapan lebih baik daripada orang Israel. Perlengkapan perang. Dikatakan kereta-kereta besinya itu ada sekitar 900. Nah, dengan besarnya kerajaan Kanaan, dengan kuatnya prajurit-prajurit mereka, secara manusiawi sebenarnya tidak akan mampu dikalahkan oleh orang Israel. Tapi justru oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, maka bangsa Kanaan ditaklukkan. Dan Raja Kanaan itu sendiri mati dibunuh oleh seorang perempuan. Nah, situasi itulah, kemenangan itulah, pertolongan Tuhan yang benar-benar dirasakan oleh Deborah terhadap orang Israel. Itulah yang mendasari Deborah mempermuliakan nama Tuhan. Itulah menjadi alasan Deborah menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita ini jelas sekali dikatakan judul perikopnya itu nyanyian Deborah. Deborah yang benar-benar orang yang taat kepada Tuhan. Deborah orang yang hidup di dalam ketentuan Tuhan. Dia bukanlah seorang penyanyi yang pintar, tapi dia seorang perempuan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dan satu-satunya hakim di tengah-tengah orang Israel, perempuannya itu Deborah. Walaupun dia hakim perempuan, tapi dia mampu memerintah orang Israel penuh dengan kedamaian selama 40 tahun. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nyanyian yang disampaikan oleh Deborah ini, nyanyian ucapan syukur yang menunjukkan kebaikan Tuhan. Ada 3 hal bagian terpenting sebenarnya di dalam nyanyian ini. Yang pertama, dalam nyanyian ini di mana Deborah memperlihatkan bahwa peperangan bukan hanya menyangkut masalah antar bangsa
atau antar suku bangsa, melainkan ini berkaitan dengan Tuhan. Jadi kemenangan bangsa Israel dalam peperangan menjadi sebuah cerminan akan kemenangan Allah atas dewa-dewa Kanaan. Jadi Deborah menyadari hal ini. Yang menang bukan hanya orang Israel, tapi yang menang adalah Allah orang Israel. Menaklukkan yaitu raja-raja Kanaan dan dewa-dewanya sekaligus. Itulah dasar pertama kenapa Deborah menyanyikan lagu ini. Dalam ayat yang ketiga jelas di sana. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermasmur bagi Tuhan Allah Israel. Dia di sana menunjukkan kemuliaan keagungan Tuhan. Kemenangan itu terjadi mutlak oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kemenangan Allah juga menunjukkan kemenangan Allah yang sejati atas Allah-Allah yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, dari firman ini sesungguhnya Deborah menunjukkan di dalam nyanyiannya mengungkapkan keadilan Allah. Bahwa Allah adalah adil. Dia akan menghukum orang yang bersalah dan dia akan menolong orang yang benar. Ketika orang Israel bersalah, maka mereka Tuhan izinkan untuk dihukum, untuk merasakan penderitaan. Namun di dalam nyanyian ini, khususnya dalam ayat yang ke-11 di sana jelas sekali dikatakan, di tempat-tempat penimbunan air menurut suara orang yang berdendang, di sana orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Jadi orang Kanaan itu yang tidak adil kepada orang Israel, mereka akhirnya dihukum Tuhan. Jadi walaupun orang Israel itu anak kesayangan Tuhan, tapi kalau mereka tidak taat, mereka akan mendapatkan hukuman untuk menyadarkan mereka atas ketidaktaatan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari firman ini kita mau melihat sebenarnya bahwa ada penghargaan khusus yang diberikan oleh Deborah dalam nyanyiannya sebagai seorang perempuan yang berani. Penghargaan ini diberikan kepada Yael yang berani membunuh Sisera, raja orang Kanaan. Itu merupakan hal yang luar biasa. Jadi dalam nyanyian yang disampaikan Deborah itu menghargai orang lain dengan baik. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita yang kami ambil, yaitu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apa menjadi dasar kita Bapak Ibu dalam memuji dan memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita sepakat bahwa dasar kita memuliakan Tuhan adalah karena Tuhan benar-benar menolong kehidupan kita. Benar-benar menyelamatkan kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus, Dia menolong kita. Di dalam Yesus Kristus, Dia menyelamatkan kita. Di dalam Yesus Kristus, Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Maka karena di dalam Tuhan ada keselamatan dan kehidupan yang kekal yang sudah menyelamatkan seluruh kehidupan kita dari setiap penderitaan yang ada, maka kita wajar untuk mempermuliakan dan memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadar akan pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka mari Dia kita puji dan kita muliakan. Yang kedua, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa apapun yang kita miliki itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Deborah dalam hal ini, dia menyadari kemenangan yang diperolehnya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi yang dia muliakan adalah Tuhan. Dia tidak menganggarkan kehebatannya. Tak satu pun dalam nyanyian yang dituliskan oleh Deborah ini ada kata mempermuliakan diri dia. Tapi semuanya mempermuliakan Tuhan. Ini mengajari kita Bapak Ibu. Sering sekali dalam kehidupan kita ini, baik di tengah-tengah rumah tangga, kita merasa bahwa kita lebih berjasa dari semuanya.
Tapi kita akan katakan bahwa apapun yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Yang terakhir, firman ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan terus dia berikan kepada kita ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Dalam seruan yang disampaikan oleh orang Israel, Tuhan mendengarkan. Maka dalam seruan yang kita sampaikan, apapun itu, selama seruan itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkannya. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk terus berseru, untuk terus bermohon hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang menolong dan menopang kami. Oleh karena itu Tuhan, lewat firman-Mu Engkau mengajar kami, supaya seperti Deborah, senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Maka kami juga demikian, akan mempermuliakan nama-Mu dalam setiap gerak hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.